Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor Berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di JCC, tepatnya di pameran Indo Firex and Security 2017 yang menampilkan beberapa teknologi bertaraf internasional. Nah pemirsa, sebelum kita bahas, mari kita simak liputan terkait kuliner dari berbagai daerah berikut ini. Bagi pemudik asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, tidak lengkap rasanya bila tidak membawa oleh-oleh khas Gunung Kidul saat kembali ke perantauan. Salah satunya yang paling diminati dan banyak dicari adalah makanan asli Gunung Kidul berbahan ketela pohon, yakni gato tiwul serta belalang goreng. Setelah lebaran ini, warung penjual oleh-oleh dibanjiri pemudik yang ingin membawa oleh-oleh makanan khas asli Gunung Kidul itu. Selain gatot dan tiwul, belalang goreng juga banyak diminati pemudik. Harganya cukup murah, yakni Rp10-15.000 per paket tiwul dan Rp25.000 untuk satu toples belalang goreng. Para pemudik sengaja menyempatkan diri berburu oleh-oleh khas Gunung Kidul karena di perantauan makanan khas ini jarang ditemui. Sejak libur lebaran dan arus balik ini, permintaan gatot tiwul atau belalang goreng meningkat 4 kali lipat dari hari biasa. Per hari biasanya dapat dijual hingga 2.000 paket gatot tiwul dengan bahan baku tepung gaplek menghabiskan 1 kuintal per hari. Ke keluarga di sini untuk oleh di rumah. Setiap tahun? Hampir tiap tahun. Belinya apa saja, Pak? Ya? Belinya apa saja? Belinya tiwul sama gatot. Gatot belalang Itu ini. Ya lumayan, naiknya kemarin itu sudah 4 kali lipat dari hari biasa. 4 kali lipat. Apa saja, Pak, yang mungkin paling banyak? Ya kalau yang di sini kebanyakan makanan khas Gunung Kidul ya, terutama gatot tiwul, belalang. Gatot tiwul terbuat dari ketela kering atau gaplek. Proses pembuatan tiwul cukup sederhana. Tepung gaplek dicampur dengan air gula merah kemudian dikukus. Makanan yang tanpa bahan pengawet ini bahkan mampu bertahan sampai 3 hari, sehingga sangat cocok untuk oleh-oleh. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor Berita Antara mewartakan. Kota Semarang, Jawa Tengah ternyata memiliki segudang kuliner khas yang patut dicoba jika Anda berkunjung ke ibu kota Jawa Tengah ini. Selain lumpia dan wingko babat, kuliner yang tak boleh dilewatkan adalah tahu gimbal. Tak sulit untuk menemukan pedagang tahu gimbal di kota Semarang. Salah satu tempat yang merupakan sentra pedagang tahu gimbal adalah di Taman Menteri Supeno yang terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Tengah. Di sini terdapat belasan pedagang tahu gimbal yang setiap hari khususnya pada libur lebaran ini selalu ramai dikunjungi para penikmat tahu gimbal. Di balik namanya yang menyeramkan, tahu gimbal memiliki cita rasa unik yang mampu menyedot lidah para penikmatnya. Makanan ini terdiri dari perpaduan antara potongan tahu goreng, irisan kol mentah, toge, lontong, telur goreng, dan yang pasti gimbal atau udang yang digoreng dengan tepung. Campuran tersebut kemudian disiram dengan kuah bumbu kacang yang telah dicampur petis udang. Rasanya unik, ada rasa udangnya, itu juga bisa dicampur dengan, kalau suka pedas ya bisa minta dengan cabai yang lebih banyak. Kalau dari tahu gimbal ini saya yang sukanya itu campuran sama telurnya, antara telur sama gorengan bakwan kayak yang ada udangnya itu. Itu yang bikin saya tertarik sama tahu gimbal ya. Kalau rasanya ya mantap. Banyak pemudik yang ingin mencicipi kelezatan tahu gimbal mendatangkan kegembiraan bagi pedagang tahu gimbal di Taman Menteri Supeno. Di hari biasanya, para pedagang hanya mampu menjual 200-300 porsi. Namun saat libur lebaran kali ini, mereka mampu menjual antara 500 hingga 800 porsi tahu gimbal per hari. Kayak lebaran gini bisa sampai 500 porsi, bisa lebih. Itu tergantung, ya kalau dikira-kira nggak bisa sih. Kalau tahu gimbal porsi itu maksudnya tahu gimbal itu apa ya,
Kalau di Kifra nggak bisa. Jadi mungkin dari telurnya mungkin 3 peti apa 5 peti. Bagi warga yang ingin mencicipi kuliner khas Semarang ini bisa berkunjung di Kota Semarang ke sentra tahu gimbal di Taman Menteri Supeno. Untuk menikmati satu porsi tahu gimbal kita hanya membayar Rp17.000. Harga itu pun sebanding dengan kelezatan rasanya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Limbah tidak selamanya menjadi sampah yang tidak berguna. Dengan ide kreatif dan tangan-tangan terampil, produk yang dianggap tidak bernilai bisa dikreasikan menjadi suatu yang memiliki nilai jual. Salah satunya adalah limbah palet kayu. Lewat ide kreatif Kristianto, warga Jalan Suwandi Suwardi, Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, limbah-limbah kayu ini disulap menjadi aneka mebel yang bernilai jual. Lewat usaha rumahan Kayuki, limbah palet kayu pinus atau kayu jati Belanda dibuat berbagai jenis mebel, seperti gantungan baju, lampu belajar, lemari, pagar rumah, meja laptop, dan gerobak serta lainnya. Menurut Kristianto, alasan memilih jenis kayu limbah palet kayu pinus atau kayu jati Belanda dari luar negeri sebagai bahan baku karena memiliki sertifikasi International Plant Protection Convention (IPPC) dari PBB standar ISPM 15, sehingga jelas negara asalnya. Selain itu, kayu tersebut memiliki serat corak yang indah layaknya kayu jati. Inilah yang membuat beberapa kalangan menyukai furnitur dari kayu pinus. Untuk proses pembuatan, secara garis besar tidak ada perubahan mendasar dari bentuk asli palet kayu. Karena palet kayu yang kotor hanya dibersihkan atau dikupas kembali menggunakan mesin ketam wood planers. Selanjutnya diamplas, baru kemudian dibentuk sesuai rancangan desain yang diinginkan. Saya memilih kayu jati Belanda ini karena nilai seratnya itu yang beda dari kayu-kayu lainnya. Dia punya serat yang lebih timbul dan punya nilai karakter artistik sendiri. Cuman untuk saat ini juga ada kendala bahan baku karena dia tergantung dari istilahnya itu pengiriman barang luar negeri yang dikirim ke Indonesia. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Berkat kreasinya dan kualitas tersebut, Kristianto sering mendapatkan pesanan. Rata-rata setiap bulannya Kristianto mengantongi keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.